Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaduna ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Puji dan syukur tak henti kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua taufik serta hidayah, memberikan curahan kasih sayangnya, memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah, nikmat bertolabul ilmi, serta karunia nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu luas, yang begitu banyak, sehingga tak ada satu makhluk pun yang dapat melukiskan atau menghitung nikmat-nikmat tersebut. Oleh karenanya, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita wujudkan rasa syukur ini kepadanya sebagai bentuk penghambaan kepadanya, yakni dengan menghadirkan mata, hati, pendengaran kita untuk bertalabul ilmi, mempelajari ilmu syar'i. Dan salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdillah, berikut kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah diizinkan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali di hari Senin malam, hari ke-9 di bulan September 2024, ataupun juga bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriah, di mana pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji atau menyimak pemaparan-pemaparan dari kita, pemaparan Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala dari kitab Al-Lulu Al-Ma'nun fi Siratun Nabi Al-Ma'mun, di mana pada malam hari ini insya Allah kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan membahas tentang surat surat Hatib bin Abu Balto'ah, eh, yang insya Allah akan kita mulai beberapa menit ke depan. Sambil menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala, izinkan kami pengurus Bumiku Mengaji untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan tata tertib ataupun juga adab-adab majelis online ini. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, disertakan juga dengan mengikuti kajian ini dengan bersungguh-sungguh untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian juga jemaah sekalian, marilah kita menertibkan atau juga menggunakan dengan menggunakan nama asli, nama, bukan nama perangkat, nama gadget, nama kelas, ataupun juga nama perusahaan. Jadi menggunakan nama asli mudah-mudahan menjadikan kita semua menjadi saling mengenal satu sama lain, kemudian juga agar menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana yang pernah terjadi, hal-hal yang pernah terjadi pada kajian-kajian sebelumnya. Dengan demikian, dengan menggunakan nama asli, insya Allah kita akan saling mengenal dan untuk menjaga keamanan dakwah ini. Amin, insya Allah. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk ada berikutnya kami persilahkan kepada jemaah sekalian untuk mempersiapkan diri jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang disampaikan nanti. Insya Allah oleh panitia akan diberikan kesempatan bertanya di sesi kedua nanti, sesi tanya jawab, dan pertanyaannya dapat disampaikan melalui chatbox di Zoom meeting ini, maupun juga melalui interaktif, yakni dengan mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom meeting ini. Ya mas sekalian, semoga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah
Untuk sementara kami ingin kami mengundang kepada jamaah sekalian yang belum bergabung ke dalam grup WA Bumiku Mengaji. Insya Allah panitia Bumiku Mengaji telah menyediakan dua link khusus untuk jamaah yang ingin bergabung ke dalam grup WA Bumiku Mengaji. Di mana di dalam grup WA Bumiku Mengaji, insya Allah kami akan menyampaikan beberapa agenda-agenda dakwah yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Berikut juga menyampaikan informasi-informasi maupun juga link dari kajian yang telah diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Sehingga bagi jemaah yang merasa tertinggal ataupun juga terlewat dari kajian-kajian yang telah dilaksanakan oleh Bumiku Mengaji dapat diakses melalui YouTube Bumiku Mengaji. Alhamdulillah Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala sudah hadir di tengah kita di Zoom meeting ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang Sey? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair Ustaz. Sehat-sehat. Ustaz juga sehat ya Ustaz ya? Barakallah. Semua keluarga? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. walafiat. Barakallahu. Alhamdulillah. Sudah ada Hmm. mulai hujan Ustaz di Jakarta? Ini barusan hujan, Masya Allah, deras banget katanya. Tapi anak tidak Oh, Masya menyaksikan, Allah. cuma anak keluar Alhamdulillah. dari ruangan itu memang basah semua di jalanan, Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Sudah mulai Hmm. hujan. Alhamdulillah di Bandung pun demikian sudah mulai hujan. Tapi Insya Alhamdulillah Allah. Ustaz Mana salting nih, Kang sudah Sey? masih. Gimana Ustaz? Hah? Ya, gimana? Ini nih, bentar. Lagi diliatin. Oh, Masya Allah. Ada yang sedang nyimak Lagi juga ya? diliatin. Iya, lagi nyimak juga. Masya Allah. Allah barik fiik. Iya, iya, iya. Tapi Lagi Alhamdulillah Ustaz. disuapin lagi. Alhamdulillah di sini juga ada yang nyimak juga. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua Ya dan Rahman. tentu Ya saja Rahim. ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini. Barakallahu Insya fiik Allah. Ustaz. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk memulai kajian pada malam ini. Tafadhol ya Ustaz. Nah, Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita. Alhamdulillah, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita dengan berusaha secara maksimal untuk bisa istiqamah di setiap Senin malam ini untuk merayakan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan cara yang sunnah, bahwa kita tidak mengenang beliau hanya setahun sekali dengan seremonial-seremonial yang bahkan sebagian besarnya menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kita menjadikan bagian dari hidup kita adalah sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita di setiap hari Senin ini hadir, menyimak, mengkaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini semuanya sebagai bentuk ekspresi cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, agar Allah Subhanahu wa taala semakin menanamkan di dalam hati ini rasa cinta kepada beliau, keinginan untuk mencontoh beliau, keinginan dan semangat untuk membela agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita malam ini adalah bagian dari proses-proses atau perjalanan sebelum terjadinya peristiwa Fathu Makkah, yaitu salah satu surat
yang dikirim oleh Hatib Ibnu Abi Balta'a radhiyallahu an kepada penduduk kota Mekah. Bagaimana ceritanya? Sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab sirah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomitmen untuk melakukan perjalanannya ke kota Mekah, Hatib bin Abi Balta'a radhiyallahu an menulis sebuah risalah, sebuah surat kepada orang-orang Quraisy untuk membocorkan berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Beliau serahkan kepada seorang wanita dari Muzainah dan memberikan kepadanya upah agar mengantarkan surat ini dan dihantarkan kepada orang-orang Quraisy. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa beliau menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku. Demikian pula Zubair bin Al-Awwam dan Abu Mirsad Al-Ghanawi. Ya, dalam riwayat yang lainnya juga disebutkan Al-Miqdad ibnu Abil Al-Miqdad ibnu Al-Aswad, yang mereka ini diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kata Ali bin Abi Thalib, kulluna faris, kami semua penunggang kuda. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, intaliqu hatta ta'tu raudata khakhin, fa inna biha imra'atan minal musyrikin ma'aha sahifatun min Hatib ibn Abi Balta'ata ilal musyrikin. Fa'tuni biha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pergilah ke satu tempat yang bernama Raudhatu Khah. Ya, jadi salah satu kebun, ya, yang disebut Khah, yang terletak antara kota Makkah dan Madinah. Di sana ada seorang wanita dari kalangan orang-orang musyrikin. Dia membawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang musyrikin. Bawalah surat itu kemari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Ali bin Abu Thalib pun berkata, kami pun dengan kuda-kuda kami mengejarnya. Dan kemudian ketika sampailah di tempat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Raudhatul Khah, kami pun berkata kepada wanita tersebut, karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, ada seorang wanita di sana. Maka kami pun minta kepada perempuan itu, Ainal kitabul ladzi ma'ak? Mana surat yang bersamamu? Wanita itu mengatakan, nggak ada surat. Nggak ada surat. Nggak ada apapun dengan saya. Surat atau yang semisalnya. Maka kami pun dudukkan ontanya. Didudukkan oleh Ali dan lainnya. Kami cari-cari di onta itu, di pelananya, di bawah pelana. Dan kami bongkar itu semuanya. Dan ternyata memang tidak ada surat. Maka kedua temanku berkata kepadaku, kata Ali, kita nggak ngelihat ada surat bersamanya. Ya. Dan kemudian Nabi kemudian Ali bin Abu Thalib pun berkata, kalian sudah tahu, ya, kita sudah tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah berbohong. Ya, alimtuma maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Demi Allah yang denganku aku bersumpah dengannya, yang dengan namanya aku bersumpah dengannya, kata Ali bin Abu Thalib kepada wanita tersebut, kamu harus serahkan surat itu atau kami akan menelanjangimu. Ya, kami akan menelanjangimu. Maka dia pun kemudian membuka ikatan rambutnya dan mengeluarkan satu bungkus, ya, yang dibungkus, surat itu dibungkus dengan suatu kain, dan disitulah surat itu terdapat. Maka kami pun membawa surat itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, ya Hatib, ma hamalaka ala ma sana'ta. Wahai Hatib, kenapa engkau berbuat seperti itu? Kemudian Hatib menjawab, la ta'jal alayya ya Rasulullah. Inni kuntu mra'an mulsaqan fi Quraisyin. Kata beliau bahwa aku ini seseorang yang terikat dengan perjanjian dengan orang-orang Quraisy, kata beliau. Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabatun yahmuna wa lam yakun min anfasiha. Kata Hatib, dan aku ini bukanlah dari suku yang terbaik dari Quraisy.
bukan dari suku yang terbaik. Dan engkau tahu ya Rasulullah bahwa orang-orang muhajirin yang bersamamu yang lainnya, mereka memiliki kerabat yang melindungi keluarga mereka. Nah, memiliki kerabat yang melindungi keluarga mereka. Maka aku berkeinginan, andai kata aku tidak bisa memiliki nasab seperti kalian, yang dengan itu keluargaku terlindungi seperti keluarga kalian, setidaknya aku memiliki satu peran yang bisa aku tunjukkan kepada orang-orang Quraisy, bahwa dengan itu mereka akan melindungi kerabatku. Panggil Umar. Panggil Umar. Dengan itu mereka melindungi kerabatku, kata Ali bin Abu Thalib. Kata Hatib bin Abi Balta'ah. Aku tidak melakukannya karena kekufuran ya Rasulullah, bukan pula karena kemurtadan, ya, bukan karena ingin murtad, atau bukan karena kekufuran karena setelah keislaman. Sama sekali bukan karena itu, kata Hatib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mendengarkan penjelasan Hatib bin Abi Balta'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma innahu qad sadaqakum." Sungguh dia telah berkata jujur kepadamu. Tolong panggil Umar. Panggil Umar. Aisyah, tolong panggil Umar. Ikhwatal iman. Kemudian Umar pun berkata, "Ya Rasulullah, innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin." Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Fada'ni adrib unuqah. Izinkan aku untuk memenggal kepalanya, kata Umar. Maka Nabi SAW pun bersabda, "Innahu qad syahida badran, wa ma yudrika la'alla Allah tala'a ala ahli badrin." Sesungguhnya dia telah menyaksikan perang Badar. Dan kamu tidak tahu, wahai Umar, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada orang yang ikut perang Badar. Allah Subhanahu wa taala telah telah menampakkan, ya, melihat kepada ahlul Badar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah semau kalian, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mendengar penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Umar pun menangis dan beliau berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan di saat itulah ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat Al-Mumtahanah, ya, dari ayat 1 sampai ayat 4. Panggil Umar. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardhati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai kekasih-kekasih dan teman-teman dekat, yang kalian saling memberikan cinta kasih dan kasih sayang kepada mereka, sedangkan mereka telah kafir terhadap apa yang kalian bawa dari kebenaran ini. Mereka telah mengusir Rasul dan kalian, dan itu adalah karena kalian beriman kepada Tuhan kalian. Jika kalian memang benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mengharapkan ridhaku, kalian menyembunyikan cinta kasih dan kasih sayang kepada mereka, sedangkan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Dan barang siapa di antara kalian melakukan hal tersebut, maka dia telah tersesat dengan kesesatan. Dia telah tersesat dari jalan yang benar. Dia telah tersesat dengan sejauh-jauhnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ketika kita melihat Ummah dipanggil. Pertama yang kita lihat ikhwatal iman dari apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an, ya, ketika kita melihat bahwa dia adalah seorang muslim yang hijrah, ya, dan kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada beliau tentang apa yang disembunyikannya, yang dengan kemukjizatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala membongkar semua rahasia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Afwan sebentar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Hatib radhiyallahu anhu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka rahasia itu. Karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, namun wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang lebih hebat dari itu semuanya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang sikap hati manusia. Bagaimana sikap hati itu terkadang manusia itu mengalami titik-titik nadir, titik-titik kelemahan, sehingga walaupun di saat dia memiliki iman yang sangat kuat, dia sadar sebagai manusia kekuatan iman itu terkadang juga melemah, dan tidak akan ada yang bisa melindungi seseorang ketika hal itu terjadi kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membantu, yang menolong manusia agar dia tidak sampai keluar dari batas akhir dari keimanan. Kemudian kita melihat di saat yang bersama keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sikap salahnya Hatib ini, beliau tidak tergesa-gesa. Mungkin kalau itu adalah panglima perang yang lainnya, komandan dalam satu pasukan yang lainnya, yang dia melihat salah satu anak buahnya melakukan suatu pengkhianatan ini, dia tidak akan bertanya apa penyebab dia melakukan itu. Mungkin vonis yang telah dia sampaikan, yang dia putuskan, bahwa dia seorang pengkhianat, tangkap, hukum mati, dan seterusnya. Namun antum lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ma hamalaka ala ma sana'ta. Kenapa kamu berbuat seperti ini, wahai Hatib? Apa motivasimu kamu melakukan ini? Subhanallah ya khwatal iman. Dengan lapang dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan penuh kasih sayang, beliau memahami titik-titik nadir dalam jiwa dan hati manusia, dan memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Hatib pada saat itu, bahwa ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, sukuku bukanlah suku yang besar, berbeda dengan sukumu yang lainnya yang mereka terlindungi oleh orang-orang Quraisy. Aku berharap dengan perbuatanku ini setidaknya mereka akan melindungi keluargaku yang ada di kota Mekah. Tidaklah aku melakukan ini semuanya ya Rasulullah karena murtad, atau karena kekufuran, atau karena ridho terhadap kekafiran setelah Islam. Dan setelah dia menyampaikan alasannya ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan para sahabatnya yang lainnya dengan sabdanya, sadaqa wa la taqulu illa khairan. Ya, kamu telah berkata benar, dan kalian yang lainnya jangan berkata yang lain kecuali kebaikan. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam riwayat ini dalam Sahih Bukhari, ya, juga dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari menyebutkan, amma innahu qad sadaqakum, dia telah berkata jujur kepada kalian. Subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ucapan ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah berkata jujur. Dan janganlah kalian berkata tentang Hatib kecuali kebaikan. Di satu sisi, ini sikap jujurnya Hatib yang diapresiasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat yang bersamaan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya yang lain, bagaimana cara membantu temannya yang salah jalan, bagaimana menolong temannya yang menyimpang,
Bukan malah dijerumuskan ke dalam kebatilan dan kesesatan. Bukan malah ditanamkan rasa dendam di dalam hati mereka terhadap Islam. Ya, bukan ditanamkan bahwa dia diintimidasi karena sikap-sikapnya yang seperti itu, membocorkan rahasia Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, bantu dia. Wala taqulu illa khaira. Jangan kamu berkata kecuali kebaikan. Jangan berkata tentang Hatib kecuali kebaikan. Agar membantu Hatib untuk mengembalikan kualitas imannya. Nabi SAW tidak mengusirnya, tidak mengucilkannya. Dan Nabi SAW tidak membiarkan seorang pun mengucilkan Hatib bin Abi Balta'a radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di saat yang bersamaan, kita melihat sikap dan semangat hati-hatinya orang-orang yang memiliki kekokohan iman dan keteguhan iman. Seperti ditunjukkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dengan tegas mengatakan, innahu qad khana Allah wa rasulah. Dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Berkhianat kepada orang-orang beriman. Izinkan aku memenggal kepalanya ya Rasulullah. Umar melihat dari ketergelinciran Hatib. Dia melihat dari kesalahannya Hatib radhiyallahu anhu. Sehingga terbangkitlah emosi dan marahnya. Dia tidak melihat secara menyeluruh sebagaimana melihatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW melihat dengan sangat menyeluruh tentang jiwa manusia, tentang hakikat jiwa manusia. Dari segala aspek dan titik kuat dan titik lemahnya. Dengan penuh kasih sayang Nabi SAW yang beliau adalah seorang Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya, sebagai nabi, sebagai pendidik para sahabat, dengan kelemah lembutannya, dengan kemuliaannya, dengan kehati-hatiannya, dengan pandangannya yang mendalam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bagaimana sikap terhadap teman seperjuangan yang selama ini berjuang bersama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Antum melihat di antara pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Hatib bin Abi Balta'a ini, bahwa ketika teman kita, sahabat kita, orang-orang terdekat kita, mereka berbuat salah, yang kesalahan itu mungkin sangat fatal, tapi mereka teman kita, sahabat kita, yang kita telah melalui kehidupan bersama dengan mereka, yang mereka ini telah memiliki kesan-kesan baik sebelumnya, yang mungkin sejumlah kesan-kesan itu adalah sebagai badarnya teman kita. Ya, ketika Nabi SAW menyebutkan dia telah menyaksikan perang Badar. Pasangan antum telah menyaksikan banyak perang Badar bersama antum. Saudara, anak-anak, sahabat, pun mereka semuanya telah memiliki badarnya sendiri-sendiri. Hendaklah kita, ikhwatal iman, tidak melupakan badar-badar mereka. Tidak melupakan jasa-jasa baik mereka yang sebelum ini telah mereka lakukan. Ketika kita mendapati mereka tergelincir di dalam kesalahan. Dan subhanallah ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bukan cuma sikap itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Terkait Hatib bin Abi Balta'ah. Yaitu kenanglah jasa baik dia. Kenanglah kebaikan-kebaikannya. Tidak cukup sampai di situ. Nabi SAW menanamkan kepada hati para sahabat yang lainnya. Bagaimana menolong saudara kita atau teman kita yang tergelincir. Yang memang pada hakikatnya awalnya, asalnya dia adalah orang baik. Tapi manusia. Manusia tempatnya salah. Manusia tempatnya khilaf. Manusia tempatnya lalai. Jangan sampai ketika kita telah merasakan lautan kebaikan darinya. Hanya karena nilas titik rusaklah air selautan. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mengajarkan kepada kita bagaimana beliau membesarkan kebaikan itu.
Sampai ketika Hatib radhiyallahu anhu mengakui dengan jujur kesalahannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan pengakuan itu. Bahkan beliau menyampaikan sadaqa wala taqulu illa khaira. Dia telah berkata benar dan janganlah kamu berkata kecuali kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran berharga yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita berakhlak dan bersikap dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama dengan teman-teman seperjuangan. Teman-teman yang sama di dalam kegiatan dan semangat di dalam jihad dan dakwah. Bahwa dengan mereka antum tidak boleh dan haram, artinya tidak boleh antum mengharapkan kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu tidak akan terjadi. Antum pasti akan berteman dengan orang-orang yang memiliki kesalahan-kesalahan. Yang yakin bahwa kesalahan-kesalahan itu kalau mau ditimbang, insya Allah tidak akan sefatal kesalahan Hatib terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkhianat, berkhianat. Ini kesalahan yang sangat fatal. Namun ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang panglima perang yang begitu bengisnya terhadap bawahannya, terhadap sahabat-sahabatnya. Namun beliau dengan lemah lembut. Beliau SAW tidak langsung memvonis dia salah, dia tidak benar. Tapi beliau SAW mengajarkan, kenapa engkau berbuat seperti ini, wahai Hatib. Ingin tahu alasan Hatib radhiyallahu anhu untuk kenapa dia melakukan itu. Dan sekali lagi ikhwatal iman, kita ditunjukkan dan ditontonkan kepada kita mukjizat dari mukjizat kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlak beliau. Yang mustahil sikap seperti ini bisa disikapi dengan cara yang serupa oleh pemimpin-pemimpin besar dunia sehebat apapun dia. Dia tidak akan membiarkan hal tersebut. Dia pasti akan menghukum sangat berat orang itu kalau tidak dibunuh orang itu karena pengkhianatannya. Di dalam hadis peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu ini, kita mengambil banyak pelajaran. Di antaranya bahwa orang yang beriman, walaupun setinggi apapun levelnya, ya sebagaimana kata Ibnu Hajar al-Asqalani, sesoleh apapun dia, walaupun sudah dijamin surga, tidak ada jaminan bahwa dia maksum dari kesalahan dan dosa. Kenapa? Karena sebagai contoh di sini adalah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Beliau dijamin surga. Namun beliau terjerumus dalam kesalahan ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga peristiwa ini mengajarkan kepada kita. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, peristiwa ini bantahan terhadap orang-orang yang gampang mengafirkan orang-orang Islam karena dosa yang mereka lakukan. Atau mengatakan bahwa seorang pelaku maksiat itu kekal di neraka. Atau memastikan seseorang itu pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bantahan untuk mereka. Buktinya Nabi SAW tidak mengafirkan Hatib. Padahal perbuatan itu berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya. Tuduhan berat. Bismillah. Ini tuduhan berat yang luar biasa. Berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya. Namun ternyata Nabi SAW tidak mengkafirkan Hatib radhiyallahu anhu. Tidak mengatakan bahwa dia masuk neraka. Atau memastikan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini mengajarkan kepada kita pula bagaimana akhlak dan adabnya seseorang yang berbuat salah. Sepertinya bagaimanakah orang yang berbuat salah? Subhanallah ikhwatal iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana sikapnya Hatib. Hatib berbuat salah, tapi beliau mengakui kesalahan itu. Beliau tidak menentangnya. Dan inilah sikap dan sifatnya orang beriman. Kalau salah, akui salah. Kalau salah, akui salah.
Supaya apa? Supaya tidak ngumpul dosa yang lebih-lebih lagi. Ketika dia salah dan dia bersikukuh merasa dirinya tidak salah, maka dia telah melakukan akumulasi dosa. Ya, menafikan kesalahannya, ya, dan kemudian kesalahannya itu sendiri yang dia lakukan. Namun bagaimana subhanallah, mengakui kesalahan itu adalah sikapnya orang beriman. Karena ini adalah akhlaknya para nabi. Akhlaknya Nabiullah Adam alaihissalam. Yang dengan akhlak itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Ketika beliau mengakui kesalahannya dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah ini mengajarkan kepada kita. Di antaranya adalah sikap kerasnya para sahabat untuk membuktikan suatu kebenaran. Bahkan mereka melakukan suatu ancaman ya kepada wanita Muzainah itu yang membawa suratnya Hatib. Di situ Ali bin Abu Thalib dan para sahabat yang lain bersikap keras kepada wanita itu untuk memastikan, membuktikan kebenaran yang ada bersama mereka. Dan kemudian bahkan mereka melakukan ancaman terhadap wanita tersebut. Dan ini dibolehkan untuk menegaskan sebuah kebenaran. Dan juga dibolehkan, kata beliau, kata Ibnu Hajar rahimahullah, menyingkap apa yang disembunyikan oleh seorang mata-mata. Ya, seorang intelijen kafir terhadap kaum muslimin. Kemudian dia tertangkap, membongkar rahasianya, ya, menginterogasinya. Ini semuanya bagian dari kebenaran yang ada tuntunan dan contohnya dari sikap para sahabat radhiyallahu anhum sebagaimana terhadap wanita dari Muzainah. Dan di dalam peristiwa ini juga menunjukkan benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui rincian dari semua peristiwa ini. Bahwa ada seorang wanita dari Muzainah, dia ada di tempat ini, dia membawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah, semuanya terbukti benar sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di dalam asar ini menunjukkan kepada kita bolehnya seorang yang senior untuk menyampaikan ide kepada pimpinan mereka. Untuk menyampaikan ide kepada pimpinan mereka dan menyerahkan kepada sang pimpinan untuk mengambil keputusan sesuai dengan idenya atau tidak. Di sini antum melihat bagaimana Umar menyampaikan ide ya Rasulullah, dia telah khianat kepada Allah dan Rasulnya dan khianat kepada umat Islam. Biarkan saya memenggal kepalanya. Ini adalah gagasan dari Umar yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak serta-merta menerima gagasan Umar radhiyallahu anhu. Dan juga di sini menunjukkan kepada kita bolehnya memaafkan pelaku maksiat. Bolehnya memaafkan pelaku maksiat. Karena dimaafkan. Ya, dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran lainnya kita melihat bahwa orang yang bersikukuh dengan kemaksiatannya, dengan dosanya, dengan kesalahannya, tidak ada penghormatan dan kehormatan bagi orang tersebut. Tidak ada penghormatan dan kehormatan bagi orang itu. Sebagaimana antum tahu bahwa seorang laki-laki tidak boleh melihat kepada wanita yang bukan mahram. Ya, apakah dia mukminah, wanita beriman, atau kafir, sama saja. Melihat kepada wanita muslimah atau kafir yang bukan mahram, sama saja hukumnya haram. Namun, karena wanita tersebut, dia telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dia bersikuku dengan kesalahannya, maka hilanglah penghormatan dan kehormatan dari penghormatan para sahabat terhadap wanita itu. Ya, para sahabat tidak lagi menghormatinya. Bahkan sampai Ali bin Abu Thalib mengancamnya dengan kami akan menelanjangimu jika kamu tidak menyampaikan surat yang kamu bawa. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga riwayat ini adalah hujjah dan dalil
bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Bahkan dosa-dosa yang besar sekalipun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahkan membersihkan nama Hatib radhiyallahu an, wala taqulu illa khaira. Janganlah kalian berkata kecuali yang baik terhadap Hatib radhiyallahu an. Dibersihkan nama baiknya tanpa ada konsekuensi hukum dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini ikhwatal iman, ada diskusi perdebatan di antara para ulama radhiyallahu anhum terkait dengan peristiwa Hatib. Di antaranya mereka membandingkan dengan kasusnya Mistah radhiyallahu an. Ya, ketika Mistah menuduh Ummul Mukminin berbuat zina dalam peristiwa hadithul ifk atau hadithatul ifk. Sedangkan Mistah juga radhiyallahu an, beliau juga ahli Badar. Kenapa? Ketika Mistah ditegakkan hukum qisas kepadanya, dicambuk. Ya. Ketika Hatib dimaafkan. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar radhiyallahu an, alasannya adalah anna mahallal afwi 'anil badri fil umuri allati la hadda fiha. Bahwa memaafkan orang-orang yang pernah ikut perang Badar terhadap kesalahan-kesalahan mereka terkait dengan kesalahan-kesalahan yang tidak ada hukum qisasnya secara spesifik di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Beda dengan qadzaf. Qadzaf sudah ada hukum qisasnya secara spesifik. Itulah kenapa ditegakkanlah hukum qisas itu kepada Mistah bin Uthath bin Uthath radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga ikhwatal iman. Di sini kita melihat luhurnya dan tingginya akhlak dan adab Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Bahwa beliau tidak serta-merta main penggal kepala orang saja. Bahwa tidak serta-merta bahkan main gampang menurunkan keputusan hukum kepada seseorang di saat ada imam dan pemimpin di hadapannya. Umar radhiyallahu an menyampaikan idenya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan meminta izin kepada beliau. Apakah beliau mengizinkan atau tidak? Maka di sini menunjukkan kemuliaan Umar radhiyallahu an dan para sahabat yang lainnya yang pernah ikut perang Badar. Sedangkan Umar radhiyallahu an termasuk ahlul Badar, termasuk yang ikut perang Badar. Dan ini menunjukkan kemuliaan dan kehebatan para sahabat yang pernah ikut perang Badar. Dan juga ikhwatal iman. Di sini menunjukkan bahwa tangisan bahagia itu adalah sesuatu yang benar adanya. Bahwa juga Umar radhiyallahu an ketika beliau menangis, itu karena beliau di saat yang bersamaan datanglah kekhusyuan di dalam hatinya dan penyesalan dia terhadap apa yang dia ucapkan terhadap sosok Hatib radhiyallahu an. Dan ternyata apa yang beliau ucapkan itu adalah sesuatu yang tidak tepat, yang salah. Nah, pelajaran apa yang lainnya yang bisa kita ambil ini di luar apa yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar radhiyallahu an. Karena peristiwa ini berkaitan dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mumtahanah. Ya, ayat 1. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma 'alantum. Wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil." Wahai orang yang beriman, janganlah engkau jadikan musuhku dan musuhmu sebagai kekasih yang kalian saling menukar kasih sayang di antara mereka. Sedangkan mereka telah kafir dengan apa yang ada pada kalian, dengan kebenaran yang ada pada kalian. Mereka telah mengusir Rasul dan kalian karena kalian beriman kepada Allah Tuhan kalian. Jika kalian benar-benar berjihad di jalanku dan mengharapkan ridhaku, kalian menyembunyikan rasa kasih
cinta kasih sayang kalian ini, cinta kasih kalian kepada mereka. Sedangkan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian terangkan. Barang siapa di antara kalian melakukan hal itu, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang benar. Ikhwatal iman. Allah subhanahu wa ta'ala menegur dengan keras sikap Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an, dan secara umum kepada orang-orang yang mereka ini menjadikan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya sebagai kekasih, sebagai teman dekat, sebagai sahabat, saling peluk, saling cium, cium kening, cium tangan, ya, mencari apa yang dicari, mencari berkah dari musuh-musuh Allah, mencari berkah dari seorang yang mengatakan bahwa Allah punya anak, mengatakan bahwa LGBT is not a sin, is not a sin, bahwa LGBTQ itu bukan sebuah dosa, ya. Apakah itu yang dikatakan sebagai bentuk berakhlak, memiliki akhlak terhadap orang kafir? Akhlak yang tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Mereka asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum, sangat tegas terhadap orang-orang kafir, namun saling mengasihi di antara mereka. Namun yang kita lihat dari sebagian saudara kita kaum muslimin terhadap kaum muslimin kebalik, terhadap sesama mukmin dan muslim tegas, keras, dilarang untuk kajian dan lain sebagainya, dilarang mendirikan pesantren dan sekolah tinggi dan yang lainnya. Namun terhadap orang kafir, ruhama bainahum, saling mengasihi di antara mereka. Kebolak-balik cara bersikap dan mengambil pilihan-pilihan sikapnya di dalam hidup. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika Allah mengingatkan tentang sikapnya orang-orang munafik terdahulu, ya, bahwa mereka itu menyembunyikan sikap-sikap mereka terhadap orang-orang kafir ini yang sangat mendukung mereka dan lain sebagainya. Namun antum melihat bahwa orang munafik di zaman ini lebih mengerikan daripada munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang munafik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak dapat porsi, tidak dapat kursi, tidak dapat jabatan, mereka termarginalkan di pinggiran. Mereka hanya cuma bisa ngomong di jauhan, ya. Namun sayangnya munafik di zaman kita itu punya kursi, punya jabatan, punya kedudukan, punya sarana dan prasarana untuk mengeksploitasi dan mengekspos segala kemunafikan mereka. Kalau mereka dahulu sembunyi-sembunyi nggak terang-terangan, mereka sekarang dengan gamblang dan terang-terangan menegaskan dirinya munafik dan mensupport serta mendukung kemunafikan. Allahul musta'an. Tidak masalah bagi kita umat Islam, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, untuk menerima tamu siapapun mereka. Apalagi datang dengan membawa perdamaian. Artinya bukan untuk membawa pesan perang, tapi pesan kebaikan dan perdamaian. Fa'ahlan wa sahlan. Ya. Karena itulah pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, responlah mereka ketika mereka cenderung untuk mengajak perdamaian. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sikap kita merespon baik tamu yang datang kepada kita bukan membuat kita kemudian kehilangan identitas keislamannya. Bukan membuat kita ini kemudian menjadi orang yang tidak jelas apakah dia muslim ataukah dia kafir. Dan kemudian menjadikan itu sebagai memberikan fasilitas hal itu kepada kaum muslimin yang lainnya. Bagi mereka yang mau ikut hadir misa, bagi mereka yang mau curhat, bagi mereka yang mau sampai kemudian tidak memotong itu dengan azan misalnya, Allahul Musta'an. Apa kaitannya antara azannya, apakah itu dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu, dan banyak lagi hal aneh yang disodorkan dan ditunjukkan kepada kita, yang kita hanya bisa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari segala sikap dan sifatnya orang-orang munafik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun keluar dari kota Madinah menuju kota Mekah. Beliau didampingi oleh 10.000 sahabat. Tidak ada seorang pun dari kalangan muhajirin maupun ansar yang tidak hadir. Semuanya berangkat. Dan mereka dalam keadaan puasa. Puasa Ramadan.
Para perawi berselisih. Hari apa Nabi SAW keluar dari kota Madinah? Adapun yang disepakati oleh para penulis sirah dan maghazi, bahwa Nabi SAW keluar dari kota Madinah tanggal 10 Ramadhan dan memasuki kota Mekah tanggal 19 Ramadhan. Ya, ada tanggal 19 Ramadhan. Jadi kurang lebih 9 hari perjalanan Nabi dari kota Madinah ke kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan ini. Melihat hal-hal yang seperti ini, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Antum, kita semuanya yang sekarang ini melakukan perjalanan semelelahkan apapun, walaupun naik bis misalnya, masih terukur kelelahannya. Sekian jam, sekian jam, sekian jam. Apa jadinya jika perjalanan itu seperti yang dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, 7, 8, 9 hari. Beliau SAW melakukan perjalanan dari kota Mekah ke Madinah waktu hijrah. Dan saat Fathu Mekah ini 9 hari. Subhanallah, sekarang kita bahkan dengan kereta cepat, dengan sangat cepat sekali. Ini semuanya adalah nikmat anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Adapun di kota Madinah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengamanahkan kota Madinah kepada Abu Ruhm Kulthum ibn al-Husain al-Ghifari untuk menjadi walinya kota Madinah, dan untuk imam sholat Abdullah ibnu Abi Umi Maktum radhiyallahu anhu. Ketika sampai di Abwa atau di Waddan, nama satu tempat, Nabi SAW turun dari kendaraannya dan beliau berziarah ke makam ibunya. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya, juga Ibnu Hibban dan dalam Sahihnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, dari Buraidah bin al-Husayb radhiyallahu an, kami bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beliau turun ya bersama kami. Kami bersama beliau ya mendampingi beliau, dan ada kurang lebih 1.000 penunggang kuda bersama kami. Beliau sholat 2 rakaat. Selesai sholat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dengan air mata yang bercucuran. Maka Umar bin Khattab pun berdiri mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku ya Rasulullah. Malaka ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Terlihat sedih Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW pun bersabda, Inni sa'altu Rabbi fil istighfari li ummi falam ya'zan li. Fadama'at aynaya rahmatan laha minan nar. Sesungguhnya aku minta kepada Tuhanku agar aku diizinkan memohonkan ampun untuk ibu. Namun Allah tidak mengizinkanku. Maka air mataku mencucurkan air mata karena kasihan terhadapnya. Karena api neraka yang menyentuhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Dan aslinya hadis ini asalnya adalah di dalam Sahih Muslim dalam Janaiz, ya, dalam bab isti'dzanun Nabi SAW Rabbahu Azza wa Jalla fi ziyarati qabri ummihi. Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini sebagaimana dalam syarah Muslim, beliau mengatakan wa fi hadzal hadis, terkait dengan hadis ini menunjukkan apa? Jawazu ziyaratil musyrikina fil hayati wa quburihim ba'dal wafah. Bolehnya menziarahi orang-orang musyrikin ketika mereka masih hidup, atau menziarahi kuburnya ketika mereka sudah wafat. Karena kata beliau, li'annahu idza jasad ziyaratuhum ba'dal wafati fa fil hayati aula. Kalau menziarahi kuburnya yang setelah dia sudah wafat itu boleh, maka menjenguknya atau menziarahinya ketika masih hidup pasti lebih boleh. Wa fihi nahyu 'anil istighfari lil kuffar. Dan di sini juga terdapat larangan untuk memohonkan ampun kepada orang-orang kafir. Ini perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya ke kota Mekah. Ketika beliau
sampai di satu tempat yang disebut dengan Nabiqil Uqab, terletak di antara kota Mekah dan Madinah. Beliau berjumpa dengan Abu Sufyan ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. Ya, Abu Sufyan ibn al-Harith bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi adalah keponakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga saudara susu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bersama Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah yang juga sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi dari ammatinya, dari bibinya. Ya, jadi ibunya Abdullah bin Abi Umayyah ini adalah bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Atikah binti Abdul Muttalib. Ya, Abdullah bin Abi Umayyah ini yang bersama Abu Jahal ketika mendampingi Abu Talib sebelum wafat. Ya, dia adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya bernama Atikah binti Abdul Muttalib. Dia adalah saudara dari Ummu Salamah, Ummu Salamah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan ini adalah sahabat dekat Rasulullah SAW sebelum Islam, ya, sebelum Nabi SAW mendakwahkan Islam. Adalah teman dekat Nabi SAW. Namun ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Sufyan ini sering menghina Nabi Muhammad SAW, sering mengejek beliau dengan bait-bait syairnya, dan tidak sedikit Hasan bin Thabit radhiyallahu an membantah, ya, menyanggah segala syair-syairnya Abu Sufyan ini, yang diantaranya dia mengatakan, ala abligh Aba Sufyan anni mughalghalatan faqad barihal khafa'u hajauta Muhammadan fa'ajabtu anhu wa indallahi fi dzakal jaza'u hajauta Muhammadan barran taqiyan Rasulullahi shimatuhul wafa'u. Ya, beliau menyampaikan, hendaklah disampaikan kepada Abu Sufyan pesanku ini, ya, dengan terang-terangan yang telah tersingkap segala rahasia. Engkau menghina Muhammad, maka aku menjawabmu, dan di dalam jawabanku di situ semoga Allah memberikan balasan kebaikan untuk engkau menghina Muhammad, seorang yang sangat baik dan penuh ketakwaan. Dia seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang diantara akhlaknya adalah suka memenuhi janji. Ya, dan Abdullah ibn Abi Umayyah yang bersama Abu Sufyan ini orang yang paling keras permusuhannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kenabian. Ya, ketika mereka bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW tidak menggubris mereka berdua karena begitu sangat menyakitkannya sikap mereka berdua terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun berupaya untuk bisa menemui beliau, sehingga Ummu Salamah radhiyallahu anha berbicara kepada Nabi SAW tentang dua orang ini, menyampaikan, ya Rasulullah, la yakun ibnu ammika wa ibnu ammatika ashqan nasi bik. Ya Rasulullah, jangan sampai sepupumu, ya, yang merupakan anak pamanmu dan anak bibimu orang yang paling sial terhadapmu, ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab perkataan Ummu Salamah dengan mengatakan, la hajata li bihima, ama ibnu ammi fahataka irdi wa ibnu ammati wa sihri fahuwa alladhi qala li bi Makkah ma qala. Apa perlunya aku dengan dua orang itu? Adapun anak pamanku ini, dia telah membongkar, menceritakan keburukan-keburukan tentang aku. Adapun anak bibiku itu, ya, dan iparku, ya, anak bibiku dan iparku ini, dia yang telah mengatakan banyak hal tentang diriku di kota Mekah. Dan ketika informasi ini, berita ini sampai kepada keduanya, Abu Sufyan berkata kepada orang yang bersama dia, ya, dan juga kepada anaknya Ja'far, wallahi la ya'zananna li aw la akhudhanna biyadi ibni hadha thumma lanadhhabanna fil ardi hatta namuta 'atashan aw ju'an.
Demi Allah, hendaklah beliau sallallahu alaihi wasallam menerima kami, atau aku akan menuntun anakku ini, Ja'far ini, anaknya masih kecil pada waktu itu. Aku akan tuntun anakku ini, dan kami akan berjalan di muka bumi sampai kami mati kelaparan dan kehausan. Ketika hal itu terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang mereka ucapkan melembutkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan keduanya untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ali bin Abu Thalib berkata kepada Abu Sufyan, "I'ti Rasulullah SAW min qibali wajhi." Nasihat Ali luar biasa radhiyallahu anhu. Ali berpesan kepada Abu Sufyan, "Kamu datangi Nabi Muhammad dari sisi wajahnya. Hadapi wajah Rasulullah SAW. Wa qul lahu ma qala ikhwatu Yusuf li Yusuf alaihi salam." Ucapkanlah seperti ucapan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yaitu mereka berkata sebagaimana diabadikan dalam surat Yusuf ayat 91. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khadhiin. Saudara-saudara Yusuf berkata kepada Nabi Yusuf, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau melebihi kami ya Rasulullah, wahai Yusuf. Dan sungguh kami adalah orang-orang yang dulu kami adalah orang-orang yang banyak salah." Fa innahu, kata Ali bin Abu Thalib, la yarda an yakuna ahadun ahsana qawlan minhu. Karena Nabi SAW tidak akan suka ada seseorang mengucapkan kalimat yang lebih baik dari yang beliau ucapkan. Subhanallah. Subhanallah. Maka Abu Sufyan pun melakukannya. Menghadap Rasulullah SAW dengan menghadapi wajah beliau. Dan mereka mengatakan, "Tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in." Membacakan ayat ini di dalam surat Yusuf ayat 91. Nabi SAW tidak tahan dengan ucapan itu. Kemudian beliau SAW membacakan surat Yusuf yang selanjutnya ayat 92. Beliau membacakan, "La tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Tidak ada masalah untuk kalian. Tidak ada kesalahan untuk kalian. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan dia adalah arhamur rahimin. Adalah maha pengasih dan maha penyayang. Subhanallah. Abu Sufyan dan Abdullah ibn Abi Umayyah masuk Islam. Masuk Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Islamnya mereka. Islam mereka luar biasa baik. Dan Abu Sufyan radhiyallahu anhu teguh di atas keislaman ini dengan sangat luar biasa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan melihat bagaimana sikap Abu Sufyan radhiyallahu anhu pada waktu peristiwa perang Hunain. Dan Abdullah ibn Abi Umayyah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam peristiwa Fathu Makkah ini, juga peristiwa Hunain, dan kemudian juga dia nantinya mati syahid ketika pengepungan kota Taif. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan ini masih jauh. Kita akan melihat bagaimana rincian dari perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kota Mekah ditaklukkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menunjukkan dominasi perdamaian dan kedamaian yang beliau tunjukkan. Cukuplah sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abu Sufyan dan Abdullah ibn Abi Umayyah radhiyallahu anhuma, dengan apa yang mereka telah perbuat selama ini, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gampangnya memaafkannya. Hanya seorang Nabi yang bisa begitu. Manusia biasa, kita tidak akan sanggup memiliki sikap sebagaimana sikap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Masya Allah, jazakallahu khairan ya Ustazuna.
atas penjelasan-penjelasannya pada malam hari ini. Dan Masya Allah ini sebuah apa namanya amalan yang sangat berat bagi manusia saat ini begitu ya. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW memberikan eh, mengampuni ya, memaklumi atas kekhilafan dari sahabat ini apa ya, Khatib bin Nabi Balbah. Khatib ini ya. Inilah. eh, apa namanya? Kalau saat ini mungkin sudah tanda petik sudah dihabisi begitu saja. Tapi ya Benar. Masya Allah karena dibimbing oleh apa Allah pun demikian perasaan sahabat pada saat itu kalau misalnya tidak dihalangi oleh Rasulullah mungkin sudah dihabisi begitu ya. Nah mungkin ya Nah, inilah eh, apa harus belajar lagi tazkiyatun nufus mungkin ya bagi anak pribadi Masya mungkin Allah. ya kalau misalnya ada orang yang seperti itu gitu inginnya Masya Allah. secara hawa nafsu inginnya ya begitu gitu ya Benar. tapi eh, ya Masya Allah kita harus diajarkan kita diajarkan harus berbuat lemah lembut kepada sesama eh, Muslim saudara kita dan bersikap keras kepada orang kafir begitu Masya ya Allah. Masya Allah. Tapi sangat apa namanya macelep begitu ya untuk kajian malam hari ini materinya dan alhamdulillah di sini kita sudah membuka forum tanya jawab bagi jemaah yang ingin bertanya dipersilahkan pertanyaannya dapat menyampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga melalui tombol raise hand. Yang pertama di sini ada pertanyaan dari Bapak Hairus Hamzah di Melaka, Nah, Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sabda Rasulullah yang Rasulullah SAW yang mengatakan berbuatlah sesuka kalian karena Allah telah mengampuni kesalahan kalian hanya untuk ahli badar saja. Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Betul. Hanya untuk ahli Badar saja. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang mereka. Allah Maha tahu tentang perbuatan mereka. Allah Maha tahu tentang hati-hati mereka. Mereka yang mendapatkan kemuliaan yang luar biasa ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Hatib, kepada Umar bin Khattab, Innahu qad syahida badran, wa inna Allah qad ittala'a ala ahli badr, wa qal, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai Umar, sesungguhnya dia telah ikut perang Badar. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada ahlul Badar dan Allah berfirman kepada mereka, berbuatlah semau-mau kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Umar menangis. Umar menangis itu di antara tangisannya adalah tangisan bahagia karena ahlul Badar di antaranya dirinya. Yang itu membuat dia terkejut, terkesima. Subhanallah, sehebat itukah? Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Apa jadinya kalau antum di antara mereka? Di antara ahlul badr. Yang kemudian mendapatkan rekomendasi yang sehebat ini. Rekomendasi silahkan berbuat semaumu. Semua dosamu telah aku ampunkan. Mungkin kalau orang di zaman ini mendapatkan privilege yang seperti itu. Sejadahnya nggak pernah goyang dari tempatnya. Mungkin kalau dia diminta untuk diantarkan saya ke musola terdekat. Dia sudah lupa jalan ke musola. Karena nggak tahu lagi, nggak pernah sholat. Karena sudah diampuni semua dosanya yang telah lalu. Dan ini juga ada pesan bahwa ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bisa Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba yang bersikap, yang bersifat lalu dan akan datang. Ampunan itu Allah berikan kepada seseorang yang lalu-lalu dan yang next yang akan datang. Itu bisa Allah berikan kepada sebagian hambanya. Contohnya kepada Ahlul Badr. Bahwa perbuatan mereka, perbuatan Hatib radhiyallahu anhu yang beliau lakukan ini, sesuatu yang terjadi setelah Perang Badar, jauh setelah Perang Badar.
Namun Allah Subhanahu wa taala ampuni. Subhanallah. Subhanallah. Dan itu adalah di antara kelebihan dari Ahlul Badar. Maka antum tidak dapati di antara mereka misalnya tarikus sholat, meninggalkan sholat. Nggak puasa Ramadan. Tidak melakukan ini dan itu. Tidak berangkat jihad. Nggak ada. Ya, padahal mereka kalau dikatakan ya mereka sudah menang banyak. Sudah punya banyak bonus. Sudah ada jaminan surga. Tapi itu tidak mengurangi juhud dan jihad mereka. Kesungguhan mereka yang luar biasa di dalam Islam. Antum bandingkan dengan sebagian kaum muslimin yang merasa hanya cuma sekedar modal merasa bahwa karena dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan sudah ngantongin syafaat bisa bagi-bagi syafaat kepada yang lainnya. Seakan-akan kalau dia sudah bisa mengatakan bahwa dia sudah menjamin manfaat dan anak pernah mendengar di antara mereka sendiri mengatakan bahwa apa ente ridho cucu ente masuk neraka. Ente ridho orang-orang yang ente cintai masuk neraka. Demikian pula Nabi Muhammad gak bakal ridho kami masuk neraka. Bahwa kami pasti masuk surga. Itu mereka klaimnya sampai sebegitunya. Ya, ini ditambah ya sikap itu ditambah dengan sikap acuh tak acuh terhadap agama Allah. Tidak mempelajari Islam, tidak mempelajari Quran dan sunnah Nabi SAW, tidak menjaga sunnah Rasulullah SAW, dan bahkan menjadikan itu semuanya sebagai fasilitas-fasilitas untuk memperkaya diri mereka, memperturutkan syahwat dan hawa nafsu mereka. Nah, ucapan itu hanya untuk ahlul badar saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Eh, jadi yang dimaksud sesuka hati itu tidak dijelaskan saja. Maksudnya sesuka hati itu gimana? Apakah boleh minum khamar atau gimana gitu, Ustaz? Nah, betul. Tapi antum lihat tidak ada ahlul badar yang melakukan itu. Betul, Ya betul, kan? betul. Nggak ada. Nah, benar. Iya. Tidak ada. Itu beda ceritanya kalau kita yang dapat. Nah, Subhanallah. Baik, baik. insya Jadi Allah. itu eh, privilege dari Allah ya bagi ahlul badar saja ya gitu begitu ya. Luar biasa. Nah, Masya Allah. Baik. Kita beralih ke pertanyaan kedua melalui chatbox. Di sini ada pertanyaan dari Akhi Raihan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga Allah wabarakatuh. merahmati dan mengampuni semua dosa Ya kita Rahman. semua ya. Ya Rahman. Saya mau tanya apabila seseorang menutupi dosa besar, contohnya berbuat riba atau memakai jimat meskipun banyak manusia tidak tahu apakah dia sudah taubat dari dosa besar tersebut ketika hidupnya atau dia belum bertaubat. Apakah Allah akan membongkarnya pada saat dia meninggal dunia? Demikian Dia Ustaz udah tobat pertanyaan. atau belum? Nah itu di sini katanya eh, orang di sekitarnya tidak tahu apakah dia sudah bertaubat sungguh-sungguh atau tidak begitu Ustaz. Itu masalahnya. Tidak. Artinya begini, kalau misalnya dia udah tobat, maka Allah akan tutupi dia. Ditutupi oleh Allah. Kalau dia sudah taubat. Kalau dia tidak taubat, maka Allah akan singkap dan bongkar nanti pada hari kiamat. Apalagi syirik. Wal'iyadzubillah. Maka kalau dia bertaubat kepada Allah, maka otomatis jimatnya dibakar, dibuang, dibakar, tidak dipiara lagi gitu kan. Ritual-ritual munkar kesyirikan itu tidak dilakukan lagi. Ya kan? Kalau misalnya itu riba, dia tidak lagi bertransaksi dengan transaksi-transaksi riba. Itu di antara bentuk taubat. Namun kalau misalnya dia belum bertaubat, maka ya Allah akan singkap nanti pada hari kiamat. Allah alam bisawab. Baik. Insya Allah mudah-mudahan jelas ya pertanyaannya. Jawaban dari Ustadz untuk atas pertanyaan dari Akhir Rahyan. Selanjutnya eh, pertanyaan dari Song Ukwa di Amerika dan Kanada dari yang diwakili oleh Muammar. Pertanyaan yang pertama, apakah bila ada orang yang memuji-muji pemerintahnya yang nyata-nyatanya melakukan banyak kemaksiatan,
atau memuji pemerintahan kafir. Apakah orang tersebut termasuk ke dalam kategori orang munafik? Demikian Ustaz pertanyaannya. Nah, itu di antara sifatnya orang munafik. Di antara sifatnya orang munafik, mereka itu lisannya eh, seperti orang muslim, hatinya bersama orang kafir. Ya, sehingga ketika mereka mendapatkan peluang dan kesempatan untuk menunjukkan kemunafikannya, maka mereka akan manfaatkan kesempatan itu. Di antaranya adalah memuji negara-negara kafir atas kekafiran mereka, ya, dan kemudian memuji pemerintah di dalam konteks, ya, konteksnya adalah membenarkan kesalahan mereka, membenarkan kebohongan mereka, membenarkan kezaliman mereka. Ketika sampai kesalahan, kebohongan, dan kezaliman itu dibenarkan, disupport, dan dipuji, itu di antara sifatnya orang munafik. Penjilat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Untuk selanjutnya ini pertanyaan masih datangnya dari chatbox di Zoom meeting ini. Pertanyaannya, namun mohon maaf, ini pertanyaan dari seorang akhwat dan Nah, mohon maaf Ustaz pertanyaannya, mohon izin pertanyaannya di luar tema. nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga Allah, tabarakallah wa ta'ala, selalu merahmati, menjaga, dan memuliakan Pak Ustadz dan juga keluarga, Ya, serta ya panitia dan Rabbal, semua jemaah yang hadir. Amin, ya ya Rabbal Rabbal, Alamin. ya Rabbal. Eh, Pertanyaannya tentang salah satu kasus di keluarga. Bagaimana syarat merujuk istri yang telah ditalak satu? Apakah suami harus menghubungi istrinya, dalam kurung harus ada hubungan suami istri baru dikatakan rujuk, atau bagaimana? Dan hitungan 3 kali bersih haid itu bagaimana ya Ustaz? Mohon penjelasannya dan nasihatnya Ustaz. Terima kasih, jazakallahu khairan. Antum masih mendengar apa yang anak katakan, Kang Zaid? Iya, masih mendengar Ustaz? Hah? Masih mendengar ya? Tapi nggak ngelihat Ya, gambar anak. gambar anak Gambar anak atau masih gambar kelihatan Ustaz nggak? masih kelihatan Ustaz? Aman. Masih juga. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya, barakallahu Jadi fiik. terkait dengan rujuk, ya terkait dengan rujuk, rujuk itu dia sebaiknya mempersaksikan. Jadi mempersaksikan apa namanya, ketika dia rujuk ini hendaklah dia mempersaksikan. Ya, kalau misalnya dia mengatakan bahwa dia rujuk dengan istrinya setelah dia mentalaknya, agar dia mempersaksikan hal tersebut. Ya, ini Allah alam bisawab adalah berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Talaq ayat 2, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. Ini terkait dengan talak, ya. Ketika mereka telah mendekati akhir iddahnya, rujuklah mereka dengan yang baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Ya, di sini Allah menyebutkan bahwa rujuk atau talak itu haruslah dengan adanya saksi, ya, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Jadi bukan sekedar seperti yang tadi disampaikan bahwa hanya menghubungi atau berhubungan dengan istri begitu saja, tapi harus ada saksi, ya. Harus ada saksi ketika rujuk tersebut. Sebagaimana Allah firmankan di surat At-Talaq ayat 2 tadi. Itu jika masa iddah sang wanita yang sedang apa namanya menjalani masa iddahnya ini belum selesai. Adapun jika masa iddahnya telah selesai, maka ya dia
mengembalikan perempuan itu kepada keluarganya, ya, karena masa idahnya ini telah selesai. Nah, selama masa idah itu belum selesai, maka dia harus seperti tadi. Allah alam bisawab. Nah, terhitung mengenai masa idah itu 3 kali suci, ya, bahwa sebetulnya ketika dia itu ditalak, dia harus dalam keadaan suci. Ya, dia harus dalam keadaan suci karena talak ketika sedang haid itu dikatakan oleh para ulama sebagai talak bid'i walaupun itu jatuh talak. Anggap misalnya ketika dia ditalak dalam keadaan haid misalnya, maka ketika suci itu sebagai terhitung yang pertama. Haid lagi, suci lagi, haid lagi, suci lagi. Begitu. Jadi itu sebagai hitungan bahwa dia telah 3 kali suci, artinya 3 bulan atau tiga kali suci itu sebagai masa idahnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Baik, alhamdulillah, sekali jazakallahu khairan, Ustaz Zuna, atas penjelasannya. Selanjutnya ini masih ada pertanyaan dari eh, jamaah melalui chatbox di sini dari Nah, Ukti dari Ukti Amanah ya. Ya, nah, Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana sikap yang benar terhadap kaum muslimin yang mengagungkan dan menghormati para pemimpin orang-orang kafir? Apakah mereka mengagungkan pemimpin orang kafir sudah termasuk kaum munafik? Jazakallahu khairan. Ini seperti tadi yang sudah dijelaskan nah, oleh Ustadz ya. Enggak hmm, silakan Ustadz untuk dikelirkan lagi Ustadz. baik. Jadi ketika mengatakan bahwa mereka munafik, itu bukanlah sikap seorang muslim atau seorang ahlu sunnah wal jamaah mencap seseorang, ini munafik dan sebagainya. Tapi lebih pantasnya kita mengatakan ini sifatnya orang munafik. Sifatnya orang munafik. Ya, ketika kita mengatakan sifatnya orang munafik, maka kita tidak menunjuk hidung kepada individu-individu tertentu. Dia ini orang munafik, orang munafik, orang munafik. Karena ketika menunjuk hidung itu konsekuensinya sangat berat, ya, sangat besar dan sangat berat. Namun, ikhwatal iman akan lebih aman bagi kita ketika kita mengatakan tentang seseorang bahwa orang itu memiliki sifat-sifatnya orang munafik. Akan lebih ringan beban kita nantinya di hadapan Allah ketimbang ketika kita mengatakan seseorang itu munafik. Yang mengatakan seseorang munafik itu seperti memvonis dia seperti orang kafir, mengkafirkan dia. Dan mengatakan seseorang itu munafik seperti nuduh dia kafir. Kalau tuduhan itu benar, maka itu akan menghunjam kepada orang tersebut. Kalau tidak, maka tuduhan itu akan balik kepada kita. Namun karakter dan sifat, sikap-sikap, itu Allah sampaikan di dalam Quran maupun sunnah. Dan seseorang itu akan memiliki karakter dan sifat itu sedikit banyaknya. Ya, ketika dia memiliki banyak sifat dan karakternya orang munafik, maka mereka memiliki jatah yang sangat besar dari kemunafikan itu. Waliyadzubillah. Namun ketika dia mentrace dirinya, dia mencoba mengukur dirinya dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sebutkan itu di dalam Quran maupun sunnah dari sifat dan karakter mereka. Kemudian dia melihat bahwa dia memiliki satu, dua, atau tiga dari sifat-sifat itu. Kemudian dia menyesal dan dia bertaubat, dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Maka selamatlah dia. Dan itulah tugas kita. Itulah kenapa para sahabat, para tabi'in radhiyallahu anhum, mereka itu takut dari sifat kemunafikan. Mereka takut. Dan ketakutan terhadap sifat kemunafikan adalah di antara sifatnya orang mukmin. Yang merasa aman dari sifat munafik, sifatnya orang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, subhanallah. Sehingga kita harus berhati-hati lagi ya dalam Nah, eh, jangan sampai menjadi hakim begitu ya menghakimi. betul. Eh, Masya Allah di sini masih ada yang ingin bertanya dari Umu Amr. Kami silakan Umu Amr pertanyaannya disampaikan. Ya, jazakumullahu khairan Kamze. Alhamdulillah jazakumullahu khairan Ustadz atas materi yang hari ini juga sebelum-sebelumnya.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, kemudahan, dan perlindungan buat Ustadz dan keluarga Ya Ustadz Rahman. dimanapun berada. Ya Rahman. Ya Rahman. Ustadz, pertanyaannya yang pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya kepada orang-orang yang sering melaknat melihat sesuatu kemaksiatan. Tidak pandang bulu apakah dia kafir ataukah dia muslim, baik dia tokoh masyarakat ataupun siapa saja. Gampang sekali. Apakah ini konsekuensinya? Adakah konsekuensinya dunia dan akhirat? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Iya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisal mu'minu billa'ani wala ta'an." Orang Muslim itu, orang mukmin itu, ya laisal mu'minu billa'an wala ta'an. Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka melaknat, bukan juga orang yang suka menghujat. Itu bukanlah sifat seorang mukmin. Ya, maka kita melihat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaknat. Beliau ketika menyebutkan laknat itu sifatnya umum. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Allah melaknat ini dan seterusnya. Sifat selalu menyangkut dengan segala sesuatu yang sifatnya umum. Tidak melaknat individu tertentu. Tidak melaknat individu tertentu. Sehingga ketika ada orang menghina Abu Jahal setelah kematiannya, Nabi SAW bersabda, "La tasubbul amwat." Jangan kamu mencela orang yang sudah mati. Fa'innahum qad afdau ila ma amilu. Karena mereka sudah sampai kepada apa yang mereka lakukan. Kenapa harus dilaknat-laknat lagi? Dan itu juga bisa berdampak terhadap mereka yang masih hidup. Maksudnya adalah anaknya atau cucunya atau keluarganya yang soleh, yang mukmin. Ya bagaimanapun juga ayahnya ketika dilaknat dan dia mendengar akan menyakiti hatinya. Beda ketika dia melaknat dengan sifat umum kepada orang kafir, ya misalnya. Karena sifat kekufuran mereka. Maka Nabi SAW pernah dimintakan kepada beliau, ya Rasulullah, il'anil musyrikin. Laknatlah orang-orang musyrik. Kemudian Nabi SAW menjawab, innama lastu bu'ithu la'anan. Innama bu'ithu rahmatan. Kata beliau, aku tidak diutus sebagai tukang laknat, namun aku diutus sebagai rahmat. Beliau mengatakan seperti itu. Dan kemudian Nabi SAW juga bersabda, orang yang suka melaknat, kata Nabi SAW, la'an la yakunu syufa'a wala syuhada la'anun wa ta'an, atau kama qala SAW, la yakunu syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Bahwa orang-orang yang suka melaknat dan mengutuk dan mengumpat, dia tidak akan menjadi pemberi syafaat, ya, atau menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Itu konsekuensinya, bahwa mereka tidak boleh menjadi saksi nanti pada hari kiamat, kata Nabi, dan tidak akan mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Dan juga laknat itu, sebagaimana dengan kekufuran dan kesyirikan, ya, kekufuran yang dituduhkan kepada seseorang, laknat itu akan mencari pintu naik ke langit. Ketika laknat itu nggak dapat pintu, dia akan turun ke bumi. Dan dia mencari kepada objek yang dilaknat. Kalau ternyata objeknya benar terlaknat, maka dia akan menghunjam kepada orang tersebut. Namun ternyata jika tidak benar, maka laknat itu akan terbang balik kepada orang yang melaknatnya. Nah, ini di antara konsekuensi berat dari laknat. Maka seorang muslim dan mukmin hendaklah dia berhati-hati dengan kata laknat, ya, dengan kata-kata kutukan terhadap seseorang, karena bisa berbalik kepada orang tersebut ketika itu tidak pas, tidak semestinya. Allah a'lam bishawab. Ya Ustadz, Afwan ini sambungan yang tadi Ustadz, apakah Nah, ada keuntungannya atau pahala dari mengucapkan laknat di tempat yang sebenarnya atau yang dibolehkan? kalau dikatakan keuntungan atau keutamaan tertentu, kita hanya akan mendapatkan keutamaan, yaitu meneruskan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika misalnya Allah la'natullahi 'alal kadzibin, Allah melaknat orang-orang pendusta.
La'natullahi 'alal kafirin. Allah melaknat orang-orang kafir. Ya. Kemudian Nabi SAW melaknat beberapa orang dengan sikap dan sifat mereka. Maka seorang muslim, seorang ahlus sunnati wal jamaah, dia akan menyampaikan misalnya sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dan mencoba memahamkan kepada umat tentang bahaya terkena laknat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu di antara manfaatnya. Ketika misalnya kita menyampaikan sabda Nabi SAW, la'natullahi 'alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala ya fala tattakhidhu al-qubur masajid. Ala fa inni anhaakum an dzalik. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ketahuilah, maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ketahuilah sesungguhnya aku melarang kalian dari melakukan hal itu. Maka kita melaknat seperti laknat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat yang bersamaan kita mendapatkan faedah dan manfaat bahwa orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid itu dilaknat oleh Allah. Maka di situ juga mengandung faedah agar memperingatkan teman dan sahabat kita dan keluarga kita dan kaum muslimin jangan sampai mereka terkena dengan laknatnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya jangan sampai mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan yang kedua Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz pekan lalu menyampaikan tentang najisnya orang kafir. Dan dari contoh Ummu Habibah, itu Ustadz menjelaskan bahwa secara zahir juga. Dan kami mendengar bahwa najisnya orang kafir itu juga secara akidah. Nah, apakah berarti najisnya orang kafir itu zahir dan batin ya Ustadz? Mohon pencerahannya, jazakumullah khair. Yang hakiki, yang benar adalah bukan secara zahir, tapi lebih kepada akidahnya. Ya, maka ketika kita mengkaji fiqih taharah misalnya, maka kita tidak mendapati di antara an-najasat, benda-benda najis itu adalah orang kafir. Dan juga tidak ada aturan yang mengajarkan bagaimana jika bersentuhan dengan orang kafir, cara membersihkan najis tersebut. Nggak ada. Ya, maka di situ kita memahami bahwa yang dimaksud dengan kenajisan itu adalah ma'nawi, bukan hakiki. Ya, interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah dan sesudah hijrah dengan orang-orang kafir, baik dari kalangan musyrikin maupun orang-orang di luar musyrikin seperti Yahudi, ya itu ada. Namun tidak pernah sedikit pun disebutkan bahwa Nabi cuci tangan setelah bertemu atau berjabat tangan dengan orang musyrik atau kafir misalnya. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa kenajisan mereka adalah maknawi, bukan hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang ketiga boleh Ustadz? Nah, silahkan. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ini di luar tema. Cuma sepertinya saya sedang futurnya yang luar biasa, terus turun dan turun. Mohon nasihatnya Ustadz, saya harus memulai dari mana? Sepertinya saya juga merasakan apa yang misalnya tadi Ustadz menyebutkan banyak tanda-tanda munafik dan saya merasa saya termasuk di dalamnya. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada anti dan meminta senantiasa memudahkan anti untuk terus mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Futur itu sebagaimana tadi di antara pelajaran dari kisah Hatib bin Abi Balta'ah adalah selevel Hatib saja bisa futur. Selevel Hatib bin Abi Balta'ah bisa futur. Ya, dan futurnya fatal. Masya Allah, tabarakallah. Ya kan? Padahal dijamin surga. Diampuni dosa-dosanya. Ikut perang Badar. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan yang luar biasa. Tapi itu pun bisa futur.
Nah, ini memberi pelajaran kepada kita juga bahwa jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sifat futur itu bukan untuk dinikmati, tapi sebagai sesuatu yang harus dilawan. Dilawannya dengan cara apa? Futur itu muncul adalah karena seseorang cenderung memperturutkan hawa nafsunya. Apakah hawa nafsu itu ngajak dia untuk malas, untuk nggak ngapa-ngapain? Ataukah hawa nafsu itu mengarahkan dia untuk berbuat maksiat dan dosa tertentu? Yang memunculkan di dalam hatinya keinginan. Ketika keinginan berbuat dosa saja sudah muncul di dalam hati, di saat itu dia akan merasakan hambarnya ketaatan. Nah, kalau sudah kondisinya seperti ini, maka harus dilawan dengan ekstrim. Dengan cara apa? Hadir ke majelis ilmu. Itu cara melawan yang paling ekstrim. Di antaranya adalah duduk secara fisik, secara zahir di majelis ilmu. Karena kehadiran di majelis ilmu mendatangkan keberkahan, turunnya para malaikat, turunnya ketentraman di dalam hati, diliputi dengan rahmat dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara bentuk ekstrim untuk menyelamatkan hati dari sikap futur adalah ya sebetulnya kalau anti atau antum memahami cara mentadaburi Quran, itu adalah cara ekstrim juga yang paling luar biasa untuk menarik hati ini kepada ketaatannya yang lebih baik. Di antara cara lainnya ziarah kubur, berziarah kubur, menjenguk orang sakit, bertemu dan duduk dengan orang-orang saleh, bergaul dengan mereka. Ini kemudian eh, mengasihi anak yatim. Itu di antara cara-cara yang dengan itu membuat hati itu menjadi lebih lembut, membuat hati itu lebih eh, menyadari akan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya saat itu, dan itu membuat dirinya untuk cepat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di antara langkah yang paling manfaat yang bisa dia lakukan adalah duduk ke majelis ilmu, duduk di halaqah-halaqah ilmu. Ya, walaupun kadang nggak ngerti apa yang disampaikan nggak masalah. Karena sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, hum jalisun alladzi la yashqa jalisu. Mereka adalah teman nongkrong yang nongkrong dengan mereka tidak akan pernah celaka karena duduk bersama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz, Masya Ya, Allah, jazakum. ini berguna untuk semuanya. Ya, Kalau masih ada waktu, boleh nih terakhir Ustadz, dan ini ala salah. ya, afwan nih Ustadz, ini Nah, mungkin salah satu isu terupdate saat ini, di mana ada kejadian eh, tokoh agama tertentu datang ke Indonesia, kemudian datang ke masjid, dan begitu dielu-elukan sampai ada yang mencium tangan, mencari barakah, dan seterusnya. Bagaimana yang bisa Ustadz nasihatkan dengan kondisi atau fenomena seperti ini dan banyaknya orang yang berduga-duga kenapa datang ke masjid? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan. barakallahu fiik. Sebetulnya bagi seorang paus pilihan yang paling terakhir kalau dia datang ke negeri-negerinya kaum muslimin adalah datang ke masjid. Ana nggak yakin dia pernah mendatangi masjid yang ada di Vatikan. Kok jauh-jauh dia ke Jakarta untuk mendatangi masjid. Karena dia tahu kalau dia datang ke masjid di Vatikan dia cari masalah. Karena pasti pendiri masjid di Vatikan atau di negeri-negeri seperti misalnya di Eropa, ya entah itu di Amerika, adalah para aktivis-aktivis dakwah yang memiliki militansi yang cukup signifikan. Orang-orang yang punya militansi yang Masya Allah, Tabarakallah, secara keilmuan dan keimanannya. Sehingga dia akan banyak pertimbangan dan perhitungan untuk menjenguk atau mengunjungi masjid-masjid yang ada di Vatikan, di Italia, di Eropa, di Amerika. Ya, karena dia akan berhadapan dengan tokoh-tokoh yang punya kemampuan keislaman yang cukup dalam, pemahaman kristologi yang cukup baik, kemampuan pengalaman dakwah yang sangat sering dengan non-muslim untuk mengislamkan mereka, ya. Namun dia tahu
dia paham sebagai seorang kepala negara. Ingat, Paus itu kepala negara. Ya, dia kepala negara, sebuah negara teokrasi yang diakui oleh dunia yang menjunjung tinggi sekularisme, tapi mengakui sebuah negara teokrasi yang bernama Vatikan, yang kalau itu di speech diucapkan oleh seorang Muslim, ayo kita mendirikan negara yang sama teokrasinya seperti Vatikan. Untuk kita kaum muslimin itu menjadi masalah besar bagi pencetusnya. Ya, dia dianggap sebagai teroris dan lain sebagainya. Nah, ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, pola-pola pikir, cara-cara pandang yang sangat sedikit dipahami oleh kaum muslimin terhadap Islamnya mereka. Kita, negeri kita ini sudah sangat sering kaum muslimin di negeri ini, di Indonesia ini, sudah sangat sering disuguhi dengan tontonan-tontonan yang tidak ada Islam-Islamnya. Bahkan sebaliknya, bahwa tontonan keislaman itu, tampilan keislaman itu adalah tampilan yang rendah, yang miskin, pinggiran, ya, yang nggak dapat kursi, ya, dan lain semisalnya. Sebaliknya, sekularisme yang tidak beragama, yang memisahkan dunia dengan agama, itulah yang memiliki segalanya, yang punya segalanya. Kita sering ditontonkan yang seperti itu, maka membuat banyak mentalnya umat Islam di negeri ini kalah sebagaimana kalahnya mereka, bukan cuma dalam sisi mental. Mereka sudah kalah dari sisi ekonomi, kalah dari sisi politik, kalah dari sisi militer, kalah dalam sisi budaya, kalah pula dalam sisi mentalnya. Kalah mental. Subhanallah. Kekalahan yang akumulatif ini melemahkan keimanan mereka. Yang seharusnya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, posisi kalah dalam seluruh aspek materi duniawi, seluruh aspek yang terhitung secara materi duniawi, tidak melemahkan keimanan seorang muslim, tidak membuat kelemahan dia di dalam keimanan. Contohnya, ya kita tidak ada lagi contoh lain kecuali Al-Quran, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tunjukkan kepada kita tentang sebab turunnya satu surat yang selalu kita baca terutama di dalam sholat-sholat sunnah, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Silakan baca sebab turunnya. Itu perlu dibaca, dikaji ulang, dipelajari lebih dalam. Bagaimana posisi Nabi SAW ketika di kota Mekah sebagai posisi yang lemah, terintimidasi, terzalimi, terpojokkan. Tapi tidak membuat mental beliau menjadi terpojok, tidak membuat hati beliau menjadi terjajah. Ketika mereka menawarkan, ya sudah deh Muhammad, kita ibadahnya kita merger saja. Sesekali kamu dengan kami, sesekali kami dengan kamu. Kita merger saja. Ya, bagaimana jika demikian? Namun ternyata opsi yang mereka tawarkan ini dimentahkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sangat jelas, wahai orang kafir. Ini jelas ada demarkasi pemisah yang sangat signifikan bahwa kita muslim wa anta kafir. Ya ayuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Sangat clear bahwa Tuhan saya bukan Tuhan kamu. Tuhan saya Allah. Al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan kami sosok manusia yang disembah, yang dipertuhankan. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Aku tidak beribadah dengan metode dan cara beribadah seperti kalian, dan kalian tidak beribadah dengan tata cara seperti yang kami lakukan. Salat kami tidak sama seperti misa kalian, dan demikian pula sebaliknya. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Clear. Ini sesuatu yang menunjukkan sikap ketegasan dan juga toleransi.
Jangan sampai sikap toleransi itu digambarkan sebagai sebuah, jangan sampai kemunafikan kemudian dilabeli sebagai sikap toleransi. Tanya kepada mereka-mereka yang sok toleransi dengan lifestyle-nya yang seperti itu. Apakah toleransi itu adalah dengan cara kalau kita Jumatan, kita paksa atau kita ajak orang-orang teman-teman kita Katolik dan Protestan dan yang lainnya untuk ikut datang ke masjid di hari Jumat? Sebagaimana kemudian kita merespon mereka untuk menghadiri misa mereka di hari Ahad. Apakah begitu sebagai sikap toleransi? Sikap toleransi clear. Lakum dinukum waliyadin. Dan kita menghargai mereka. Kita tidak saling mengganggu dalam hal ini. Kita memberikan porsinya masing-masing untuk itu. Maka itu adalah suatu sikap toleransi. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kaum muslimin di negeri kita mengalami intimidasi yang sangat parah. Karena jauhnya kita dari Quran dan ajarannya, jauhnya kita dari sunnah Nabi SAW, dari sirah, dari perjalanan, sehingga kita tidak punya suri toladan. Bagaimana sih menyikapi tokoh-tokoh kafir ini? Kalau cara Nabi SAW bagaimana? Antum kita bisa membaca. Sebagaimana di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita, ya, ketika Adi bin Hatim waktu masih Kristen, dia menemui Nabi Muhammad SAW, ya, dan dia masuk ke Masjid Nabawi dengan masih pakai salib, ya. Dan ketika dia masuk ke Masjid Nabi SAW dengan masih pakai salibnya, direspon oleh Nabi SAW dengan tegas. Dibacakan surat At-Taubah ayat 31 oleh Rasulullah SAW. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahu wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan rahib-rahib, pendeta, tokoh-tokoh agama mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Demikian pula Al-Masih putra Maryam mereka juga sembah sebagai Tuhan selain Allah. Sedangkan mereka tidak diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Tuhan yang satu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Maha suci Allah dari kesyirikan apa yang mereka perbuat. Dari kesyirikan yang mereka lakukan. Subhanallah. Ini sikap tegas Nabi. Ketika ada seorang Nasrani dengan salibnya menemui Nabi SAW. Ala lahum uswatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak mengambil uswah ini dari Nabi? Enggak cium-cium tangan, cium-cium kening. Ya, sampaikan asar ini, riwayat ini, ya, dengan riwayat yang sahih sebagaimana di dalam semua kitab tafsir disampaikan oleh para ulama terkait dengan hal itu. Kita kehilangan sosok suri toladan. Kita tidak ngerti sejarah. Jangan bicara sejarah bangsa. Sirah Nabi SAW pun kita sangat miskin tentang hal itu. Sejarah bangsa, ya Allah, apa jadinya pahlawan nasional kita seperti Tengku Umar, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan Sultan Hasanuddin, dan banyak lagi yang lainnya. Yang mereka itu selalu ketika mengatakan tentang menyebut Belanda, kafir, Belanda, kafir, Belanda, kafir. Selalu labeling kafir itu nempel di lisan mereka ketika melabeli Belanda-Belanda tersebut. Yang menunjukkan bahwa perjuangan mereka ini bukan sekedar perjuangan karena kemerdekaan belaka. Tapi jihad. Perjuangan karena jihad suci mulia. Membela agama Allah. Li'ilai kalimatillah. Untuk memuliakan firman Allah, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebelum kemerdekaan. Pasca kemerdekaan. Silahkan simak. Silahkan simak. Buka YouTube-nya, dengarkan pidato Bung Tomo pada 10 November 1945. Pasca reformasi, proklamasi. Ya, setelah proklamasi, ketika Inggris datang, Inggris pemenang Perang Dunia Kedua. Pemenang Perang Dunia Kedua datang ke Indonesia, mencoba untuk menjajah kembali negeri ini atas titip pesanan dari Belanda. Ya, dan bagaimana kaum muslimin arek-arek Surabaya pada waktu itu dengan takbirnya, dengan Allahu Akbarnya, dengan silakan dengar pidatonya masih banyak, masih beredar di YouTube. Ya, siapapun yang mendengar akan terbakar semangatnya untuk berjihad di jalan Allah. Jihad bukan untuk sekedar membela kemerdekaan. Karena itulah mereka. Mereka ini kalau ana boleh katakan ikhwatal iman 100%
kalau boleh dikatakan pahlawan nasional adalah Muslim. Kenapa? Karena sejarah tidak bisa menolak bahwa agama Nasrani datang ke negeri ini melalui tangan para penjajah. Melalui tangan para penjajah. Mereka akui atau tidak mereka akui. Itulah fakta. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ngomong masalah ini bisa sampai subuh, Muhammad. Allahul musta'an. Masya Allah. Betul sekali, Ustaz. Iya. Eh, Bu Amr sudah ya pertanyaannya? Masih ada? Gemes kan sih. Oh, Sudah. Jazakumullahu khairan, Kang Zai. Ustadz, Masya Allah, iya. ya penjelasannya ini menyeluruh. Jazakumullahu khairan, Barakallah. Ustadz. Semoga Nah, kami barakallah. dapat Betul. bermajelis ilmu dengan istiqomah dan mengamalkannya. Amin. Insya Allah. Amin, insya Allah. Ustaz, mohon izin Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi masih eh, berkaitan Alan dengan watang. yang tadi yang tentang talak Ustaz. Ini ada yang Nah, kurang jelas tentang dipersaksikan itu maksudnya dinyatakan di depan saksi iya, apa namanya atau cukup suami istri saja gitu. nggak harus ada saksi. Saksi itu dari kerabat istri dan kerabat suami. Ya, supaya itu banyak hikmahnya ya. Jadi di antara hikmahnya adalah supaya eh, kalimat talak itu tidak gampang-gampang diucapkan dan dibatalkan seenak-enaknya oleh seseorang. Dia harus ada saksi. Ketika dia rujuk tersebut harus ada saksi. Saksi dari kerabat suami dan kerabat istri. Jadi mereka menyaksikannya benar bahwa dia telah rujuk. Begitu. Jadi kalau misalkan eh, ketika masa idah lewat, kemudian tidak ada rujuk atau suami tidak menghubungi istri, apakah itu statusnya Putus sudah. menjadi status cerai begitu, Ustaz? Iya, nah sudah jatuh sudah terpisah. Oke. Baik. Baik begitu ya untuk akhwat yang tadi bertanya, penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, tidak serasa dan saking serunya, kita sudah memasuki pukul 21 lebih 54. Masya Allah, Ustaz. Masya Alhamdulillah. Allah. Untuk selanjutnya mungkin sebagai kata penutup di penghujung kajian ini kami persilakan Ustaz. Nah, Ana lebih prefer nanti untuk kajian berikutnya masih kita ulas sedikit terkait dengan masuk Islamnya Abu Sufyan. Masuk Karena Islamnya Abu Sufyan ya. ya, kenapa? Karena Masya Allah, Tabarakallah, ini sebuah kisah yang sangat fenomenal sebetulnya. Di antara bukti-bukti kemujizatan Rasulullah SAW dari sisi akhlak beliau. Antum tidak akan pernah bermimpi musuh bebuyutan yang terus-menerus menjadi provokator kita. Provokator memusuhi kita. Kemudian dengan gampangnya datang minta maaf dan dimaafkan dan kemudian masuk Islam. Ini memang benar menunjukkan Muhammad bin Abdullah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar manusia biasa. Dan itu diakui oleh lawan maupun kawan. Nanti insya Allah akan sampaikan bagaimana lawan ketika melihat peristiwa ini. Ya, melihat, sering menonton, sering memperhatikan, menyimak bagaimana orang-orang di luar Islam merespon Nabi Muhammad SAW. Nah, kisah-kisah seperti ini, sirah, sirah itu hujah terkuat, bukti terkuat akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Antum yang telah ngaji sirah ini, kemudian antum ketika dengan ya sedikit banyak lah. Antum nggak harus punya buku sirah sebesar Al-Lu'lu'ul Maknun misalnya yang kita kaji selama sebanyak 4 jilid ini. Cukuplah ringkasan-ringkasan sirah seperti Nurul Yakin atau ringkasannya Nurul Yakin misalnya. Atau ringkasan sirah yang ditulis oleh Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi misalnya. Atau banyak lagi ringkasan-ringkasan sirah yang lainnya. Kalau ringkasan-ringkasan sirah ini kita sodorkan kepada orang kafir, siapapun dia. Terus kemudian, setelah dia membaca, atau kita bacakan, atau kita sampaikan secara global tentang kenabian beliau, tentang kehidupan beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya kepada orang-orang itu,
apa alasan Anda tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Apa alasan Anda tidak mengakui kenabiannya? Mereka nggak punya alasan yang logis. Tidak akan pernah punya alasan yang logis untuk menolak kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka menggunakan suatu bukti-bukti logis, maka dengan bukti logis yang sama, antum bisa meruntuhkan kenabian yang mereka klaim. Misalnya mereka mengklaim mereka menjunjung tinggi Nabi Musa, mereka mengklaim menjunjung tinggi Nabi Isa alaihi wassalam. Dengan dalih mereka menolak kenabian Nabi Muhammad, antum bisa menggunakan dalih yang serupa itu untuk meruntuhkan kenabian Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Kalau kita pakai dalil senjata mereka, ya, kalau mereka pakai mengukur begini, maka kita akan katakan begitu. Dan banyak sekali metode yang seperti ini dipakai oleh ulama kaum muslimin untuk menanyakan kepada mereka, apa alasan kalian gak menerima Nabi Muhammad SAW? Mereka gak punya hujah. Tidak akan pernah punya hujah sama sekali. Kalau mereka mengatakan, banyaklah tuduhan-tuduhan yang semuanya itu adalah tidak bernilai untuk menolak kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Masya Allah, terima kasih Ustaz untuk materinya pada malam hari ini yang sangat menarik sekali, dan tentu saja tak kalah menariknya juga pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan oleh jamaah dan penjelasan-penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut yang dijawab secara lugas, tegas dan singkat. Masya Allah, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga Barakallahu Allah Subhanahu wa fikum. Ta'ala memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga teguh dan istiqomah di jalur Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih insya Allah. Amin ya rabbal Dan alamin. mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari segala syubhat-syubhat agama yang seolah-olah itu toleransi, padahal itu eh, kebablasan begitu ya. Jauh dari toleransi yang telah digariskan, yang telah disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dengan demikian kajian kita akan akhiri di pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala yang telah menyisihkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita semua, sharing kepada kita semua. Semoga dijadikan sebagai pahala jariah pada Ya, Ustazuna Ali dan juga ya, keluarga pada malam ya, hari ini. Amin ya rabbal alamin. amin Dan ya rabbal. kami pun dari Bumiku Mengaji mengaturkan baik terima kasih atas atensi dari jemaah setia Bumiku Mengaji yang hadir pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Akhir kalam, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Waktu warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Jazakallah selamat khair. warahmatullahi istirahat. Barakallahu Sehat wabarakatuh. fikum. selalu Ustaz ya. Naam. Iyakumullah. Sehat selalu Hayakumullah ya Ustaz. Saudara. Ya Ya Rabbana ya barakallahu Karim. fiik. Amin. Amin.